Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang metode dan proses pelaksanaan evaluasi dengan saya, Florencia Valentina, dan kelompok saya Gary Anugrah dan Giovanni Halim. Metode evaluasi. Jadi di sini ada 5 metode dalam evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu di sini kita mencantumkan metode survei. Metode survei ini dilakukan dengan menyebarkan pertanyaan atau informasi dan mengumpulkan data kepada sekelompok atau beberapa orang untuk mengetahui jawaban atas apa yang mereka pikirkan. Yang kedua ini wawancara. Metode evaluasi ini dilakukan antara 2 orang atau lebih, dan tujuannya itu untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibicarakan. Yang ketiga itu kuesioner. Kuesioner ini merupakan suatu survei dengan memasukkan beberapa pertanyaan tertulis dan mendapatkan tanggapan dari beberapa orang atau beberapa kelompok. Yang keempat ini ada observasi. Observasi ini merupakan suatu proses pengamatan seseorang dengan cermat untuk membuktikan kebenaran atas suatu penelitian. Yang kelima ini ada rekaman data. Cara seseorang untuk mengetahui segala kegiatan atau permasalahan berdasarkan data yang sudah dimiliki. Proses melakukan evaluasi. Yang pertama itu menentukan latar belakang. Nah, menentukan latar belakang itu maksudnya tuh mencari apa yang hal yang mendorong evaluasi ini harus dilakukan tuh. Jadi harus menentukan dulu masalahnya apa supaya evaluasi ini berjalan. Yang kedua itu menentukan tujuan evaluasi. Nah, menentukan tujuan evaluasi itu maksudnya apa yang ingin kita capai dari evaluasi tersebut, apa yang ingin kita cari tuh dari evaluasi tersebut. Yang ketiga itu merumuskan masalah evaluasi. Nah, merumuskan masalah evaluasi itu adalah mengangkat masalah yang ingin dibicarakan. Nah, mengangkat masalah yang ingin dibicarakan itu maksudnya membahas masalah tersebut. Terus menentukan data yang dikumpulkan itu, ini yang keempat by the way. Yang empat itu menentukan data yang dikumpulkan. Maksudnya itu tuh para orang-orang yang ingin melakukan evaluasi tersebut itu mengumpulkan data untuk mendasari evaluasi tersebut. Terus yang kelima itu menentukan sampel sesuai dengan tujuan evaluasi. Nah, ini sampel ini maksudnya tuh kayak data dari beberapa orang. Jadi beberapa orang dari perusahaan tersebut itu diwawancarai untuk mengambil informasi dari dia, lalu disimpulkan apa masalahnya. Terus yang keenam itu menentukan model. Nah, modelnya itu ada 3, ada goal oriented evaluation. Yang kedua itu ada context input, process and product. Yang ketiga itu goal free evaluation. Nah, yang ketujuh menentukan alat evaluasi. Alat evaluasi itu maksudnya apa aja yang diperlukan untuk kegiatan evaluasi tersebut, apakah komputer atau laptop atau yang lainnya. Menentukan personel evaluasi. Nah, ini personel evaluasi itu adalah orang-orang yang mewawancarai orang-orang yang bertugas di evaluasi tersebut, di kegiatan evaluasi tersebut. Nah, kita tentuin dulu orang-orangnya, yang mewawancarai kah, yang bertugas kah, dan sebagainya. Merencanakan anggaran. Nah, anggaran itu menentukan biaya ya. Biaya untuk evaluasi itu berapa perkiraannya. Biaya itu kan bisa diambil dari berbagai hal seperti alat-alatnya, berapa perkiraan biayanya, biaya konsumsi kah, biaya apapun, biaya lain-lain itu juga bisa masuk. Terus yang ke-10 itu merencanakan jadwal kegiatan. Nah, ya jadwal itu ya udah tahu lah ya. Jadwal itu kita ngebuat seperti rundown-nya dulu. Apa yang perlu dilakukan seperti pembukaan, isian dan penutupnya itu dibuat jadwal. Yang melaksanakan kegiatan itu ya melaksanakan kegiatan evaluasi, dan yang terakhir itu membuat laporan. Nah, membuat laporan ini adalah membuat catatan khusus yang dibuat berdasarkan apa yang dibahas dalam proses evaluasi tersebut dalam bentuk laporannya. Sekian video presentasi dari kami ucapkan terima kasih.